Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Zakia Syahdu. Di video kali ini, saya akan membuat kue kacang. Kuenya ini sangat lembut dan juga lumer di mulut. Ini matangnya sempurna dan juga tidak gosong ya. Kue ini sangat cocok untuk isian toples, apalagi saat lebaran. Selain itu, bahan dan cara membuatnya pun juga sangat gampang. Buat teman-teman yang mau tahu cara membuatnya, yuk ditonton sampai selesai. Untuk membuat kue kacang, bahan-bahan yang dibutuhkan 500 gram tepung terigu protein rendah, 250 gram gula halus, 280 ml minyak sayur, kemudian setengah sendok teh garam, dan seperempat sendok teh vanili. Kemudian selanjutnya ada 250 gram kacang tanah. Ini saya gunakan kacang tanah yang masih ada kulit arinya seperti ini ya. Sebelum digunakan, kacang ini akan kita sangrai terlebih dahulu untuk melepaskan kulit arinya. Oke, lanjut, kita siapkan wajan, lalu masukkan kacangnya ke dalam wajan dan gunakan api kecil biar tidak gosong. Kacang ini akan kita sangrai sampai kulit arinya berubah warna coklat kehitaman. Dalam menyangrai harus sering kita aduk supaya matangnya merata dan juga tidak gosong. Ini sudah cukup ya, kita bisa matikan api kompornya dan pindahkan ke wadah yang lain. Nah, ini dia kacang yang udah kita sangrai tadi. Ini bakalan kita lepas kulit arinya terlebih dahulu. Teman-teman bisa lakukan cara seperti ini ya. Atau teman-teman punya cara yang lain pun juga boleh. Yang penting saat melepas kulit arinya harus kita lakukan dalam keadaan panas. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Kalau kulit arinya udah selesai dilepaskan semuanya, hasilnya bakalan seperti ini. Lanjut, ini akan dihaluskan. Saya gunakan blender. Jika teman-teman punya chopper, boleh dimasukkan ke dalam chopper, sehingga hasilnya seperti ini. Untuk menghaluskan kacangnya, di sini saya tidak haluskan sampai beneran halus ya teman-teman, cukup seperti ini saja. Lanjut, kita masukkan kacang yang udah kita blender tadi ke dalam wadah. Kemudian, tambahkan 250 gram tepung terigu protein rendah. Kemudian, tambahkan 250 gram gula halus yang sudah diayak. Lanjut, tambahkan vanili dan garam. Selanjutnya, masukkan 280 ml minyak sayur. Lanjut, ini akan kita aduk. Saya gunakan spatula seperti ini terlebih dahulu. Ini semua bahan-bahannya udah mulai agak tercampur seperti ini. Selanjutnya, saya akan pastikan semuanya tercampur rata dengan cara menguleni dengan tangan seperti ini. Ini adonannya udah jadi, tapi sebelumnya bakalan saya simpan di dalam kulkas lebih kurang 15 menit supaya nanti lebih mudah untuk dicetak. Jangan lupa untuk ditutup ya wadahnya sebelum dimasukkan ke dalam kulkas. Langkah selanjutnya, siapkan alas untuk giling adonan. Saya lapisi dengan plastik, kemudian taburi sedikit tepung terigu supaya nantinya tidak lengket. Kemudian ambil adonan secukupnya saja. Ini bakalan kita pipihkan. Teman-teman boleh gunakan rolling pan atau menggunakan botol sirup untuk memipihkannya. Untuk ketebalannya, silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jika ketebalannya udah dirasa cukup atau sudah menemukan ketebalan yang diinginkan, selanjutnya ini bakalan kita cetak. Saya gunakan cetakan seperti ini atau teman-teman boleh gunakan bentuk yang lain. Sebelum dicetak, saya bakalan celupkan cetakannya seperti ini ke dalam tepung yang kering supaya nantinya tidak lengket. Lanjut, ini bakalan kita cetak sampai selesai. Jika sudah, bagian tepinya kita buang terlebih dahulu supaya mudah dalam mengambil adonan yang udah kita cetak, sehingga memudahkan dalam menatanya di atas loyang. Untuk memudahkan dalam memindahkannya ke dalam loyang, teman-teman bisa gunakan bantuan pisau ataupun juga dengan spatula. Untuk ketebalan yang saya gunakan seperti ini ya. Lanjut, ini bakalan kita tata di atas loyang hingga loyangnya penuh.
Nah, ini satu loyangnya udah selesai. Lanjut, ini bakalan diolesi dengan kuning telur terlebih dahulu. Untuk kuning telurnya, saya tidak gunakan campuran yang lain. Jika teman-teman suka, boleh gunakan pewarna makanan. Untuk mengoleskan kuning telurnya, teman-teman bisa gunakan kuas seperti ini agar dia merata. Lakukan semuanya sampai selesai. Lanjut, ini bakalan saya beri topping. Saya gunakan wijen hitam dan wijen putih. Gunakan secukupnya saja ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya setelah kita olesi dengan kuning telur dan juga ditaburi dengan wijen. Selanjutnya, ini sudah siap untuk kita panggang. Sebelumnya, saya udah panaskan oven lebih kurang 10 menit. Jadi, ini udah bisa kita masukkan loyangnya ya. Ini bakalan saya panggang dengan suhu 120 dengan waktu 35 menit. 20 menit pertama menggunakan api atas bawah, dan 15 menit terakhir menggunakan api bawah saja. Untuk penggunaan waktu dan suhu, silahkan teman-teman sesuaikan dengan ovennya masing-masing ya. Jika sudah, kita bisa keluarkan loyangnya dari oven. Kemudian, selanjutnya kita biarkan agak sedikit hangat, baru nanti kita lepas dari loyangnya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini dia, kue kacangnya udah selesai. Ini aromanya beneran wangi sekali. Bentuknya juga bagus. Dan tingkat kematangannya pun juga sangat pas. Teman-teman bisa lihat untuk tingkat kematangannya, warnanya ini sangat cantik. Dan untuk bagian bawahnya pun juga tidak gosong. Ini matangnya beneran sempurna sampai ke bagian dalamnya. Untuk teksturnya, udah kelihatan sekali kalau ini sangat lembut dan juga lumer di mulut. Jadi, teman-teman bisa mencoba resep kue kacang yang ini ya. Kue kacangnya sangat lembut dan juga lumer di mulut. Terima kasih udah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye, assalamualaikum.